Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aceh Fajirasi dengan NIM 3411171084. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran atau kontribusi saya dalam mengerjakan tugas ini. Di mana tugas ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menentukan kelulusan dalam mata kuliah proyek pengembangan perangkat lunak. Peran saya dalam proyek atau tugas ini adalah sebagai application designer. Peran application designer adalah membuat perancangan atau layout yang nantinya diimplementasikan oleh seluruh tim. Selain menjadi application designer, di sini saya diberikan beberapa tugas yang akan membantu tim dalam pembuatan software ini. Kami di sini membuat sebuah website yang bernama PassID. PassID adalah sebuah website yang menampilkan iklan festival musik yang ada di kota besar di Indonesia, di mana pengunjung website tersebut bisa melihat informasi iklan yang ada di Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, maupun Surabaya. Tidak hanya melihat iklan, pengunjung website bisa memasang iklan. Namun, user harus beralih ke premium terlebih dahulu agar iklannya dapat terpasang. Untuk dapat beralih ke premium, user harus membayar 50.000 agar bisa memasang iklan. Lalu, nantinya user tersebut akan mendapatkan keuntungan, yaitu bisa memasang iklan dengan batas 3 iklan di seluruh kotanya. Selain itu, user yang ingin melihat event bisa memberikan review atau komen terhadap event yang akan atau sudah ditonton oleh mereka. Namun, user harus login terlebih dahulu agar bisa memberikan komen tersebut. Selanjutnya, dalam pembangunan perangkat lunak ini, kita menggunakan metode Agile Scrum. Scrum Team sendiri terdapat 5 bagian, yaitu sistem analis, application designer, programmer, software tester, dan dokumenter. Di mana dalam kelompok ini mempunyai 8 orang dengan perannya masing-masing. Namun dalam kenyataannya, semua anggota tim saling membantu dalam proses pengerjaan sprint ini. Dalam pengerjaan ini, kita mempunyai 10 sprint yang harus diselesaikan. Setiap sprint kita harus melakukan daily scrum. Daily scrum dilakukan 2 kali seminggu, yang berarti setiap sprint mempunyai batas waktu hanya 1 minggu. Pada daily scrum, Scrum Master menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan pada sprint kali ini, lalu akan membagikannya kepada anggota sesuai kemampuan dan peran anggota. Selama proses pengerjaan sprint, Scrum Master akan menanyakan apakah ada kesulitan di setiap sprint yang ditanggungjawabkan ke seluruh anggota tim. Selanjutnya ada hasil sprint. Hasil sprint ini yang berarti report kepada Scrum Master juga Scrum Team. Hasil sprint ini yaitu berupa progres atau hasil yang telah dikerjakan pada sprint yang telah berlangsung. Nantinya, hasil dari sprint ini akan dimasukkan ke dalam dokumen sebagai bukti bahwa sprint telah selesai dilaksanakan. Lalu saya akan menjelaskan apa saja yang saya kerjakan dari sprint 1 sampai sprint 10. Pada sprint 1, saya melakukan identifikasi awal kebutuhan aplikasi dengan membuat use case, diagram, dan activity diagram. Gunanya mengidentifikasi kebutuhan aplikasi ini adalah untuk menentukan kebutuhan yang diinginkan oleh klien, juga menentukan batasan masalahnya. Lalu, pada sprint 2, saya melakukan perancangan mockup dari software yang akan dibangun sesuai dengan requirement-nya. Requirement yang dimaksud adalah yang telah ditentukan pada sprint 1. Setelah membuat perancangan mockup, kali ini pada sprint 3, saya mengimplementasikan apa yang telah saya buat pada sprint sebelumnya. Namun dari setiap mockup itu dibagikan menjadi beberapa modul dan dilakukan di berbeda-beda sprint. Lalu, sprint 4, saya melanjutkan implementasi mockup dengan modul yang berbeda dengan sprint sebelumnya. Pada sprint 5 masih sama, yaitu implementasi dari mockup. Namun, pada sprint ini lebih berfokus pada modul input iklan. Sprint 6, saya melakukan integrasi dari setiap modul yang dikerjakan. Selain melakukan integrasi, pada sprint ini terjadi perubahan tampilan utama dari software yang dibangun. Di situ saya melakukan kembali perancangan mockup dan melakukan implementasi. Pada sprint 7, saya membantu teman-teman yang mendapatkan kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Karena modul yang saya kerjakan telah selesai semuanya.
Begitupun pada sprint 8, saya membantu teman yang lainnya dan melakukan pengecekan kembali apakah modul yang saya kerjakan sudah berhasil atau masih ada bug. Pada sprint ke-9, saya melakukan hosting dari apa yang telah saya dan teman-teman buat. Sprint 10, saya melakukan pengecekan kembali apakah ada fungsi yang tidak berjalan saat website telah di-hosting. Jika ada kesalahan, saya melakukan perbaikan secepatnya. Ketika selesai mengerjakan setiap sprintnya, kita melakukan sprint review untuk melakukan inspeksi ke setiap anggota tim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.